Halo, selamat pagi Jebra user, terutama rekan-rekan di grup. Ketemu lagi dengan saya Jebra Tua Bandung. Kemarin saya sempat dapat masalah ini waktu saya pakai hujan-hujan. Wiper sama lampu utamanya mati tiba-tiba karena awalnya itu nabrak lubang, kemudian mati pas hujan. Waduh, bingung nih, ribet juga ini kalau wiper sampai nggak hidup. Saya coba tarik-tarik kabel di bawah dashboard, hidup lagi. Kemudian beberapa saat ada goncangan, mati lagi. Ya sudahlah, ini sepertinya di soket. Karena takutnya nanti kalau saya paksain tarik-tarik ada kabel yang lepas, kemudian kena bodi konslet. Jadi saya bertahan sampai pulang. Kemudian sorenya saya coba bongkar dulu dashboardnya, karena nggak mungkin saya malam-malam harus cek-cek kabel. Kemudian pagi ini saya coba tracking kabel yang bermasalah. Ternyata benar ada di soketnya kendor. Oke, sekarang sudah oke. Saya coba starter dulu mobilnya. Kemudian hidup. Nah, mesin sudah hidup. Nah, sekarang saya coba hidupin lampunya. Nah, sudah nyala. Kemudian lampu dim. Oke, sudah nyala. Oke, kemudian wiper saya coba. Oke. Yang low, yang sedang. Oke, speed. Oke. Sudah oke semua. Oke, saya matiin dulu sini. Nah, ini kemarin permasalahannya ada di sini. Ini soket ini. Nah, di soket sini ada kabel ini yang ujung, yang jalur untuk wiper di sini. Kemarin, jadi soketnya itu nggak kencang, begitu ada goncangan dia lepas. Wiper sama lampu utama mati juga. Jadi di sini ada 3 untuk wiper dan jalur lampu utama. Lumayan ribet ya kemarin, kacau pokoknya. Lampu udah malam, udah agak gelap, lampu utamanya nggak hidup, wiper juga nggak hidup, sengsara di jalan. Ya begitu, namanya juga ya. Oke kan, jadi sembari saya bongkar, sekalian saja ya saya berbagi informasi aja buat teman-teman, berbagi pengalaman. Siapa tahu nih pengalaman saya jadi satu ilmu lah buat rekan-rekan sekalian. Nah, sini saya coba akan berbagi bagaimana sistem kerja wiringnya. Kemudian saya akan coba kasih sedikit pengetahuan mengenai rumah sekring dan sekring, kemudian beban, kemudian soket-soketnya. Nah, ini kabel-kabelnya lumayan ya. Nah, di sini saya akan awalin dulu di rumah sekring. Nah, ini rumah sekring namanya. Nah, ini kemudian di sini ada sekringnya, Vato Fuse. Ini fungsinya hanya untuk pengaman ya. Apakah satu Jebra itu nggak pakai rumah sekring ini masih bisa berfungsi atau normal mesinnya? Ya, normal. Mau pakai mau tidak tetap bisa nyala. Hanya saja mungkin tingkat keamanan di dalam kelistrikannya mungkin lebih rendah. Ya, resiko kebakaran di rangkaian kelistrikan mungkin bisa terjadi. Karena fungsi dari sekring ini adalah untuk membatasin beban, kemudian untuk mengamankan pada saat terjadi konsleting atau sambungan langsung ke bodi. Itu fungsi utamanya. Nah, di sini saya coba akan berbagi informasi. Nah, ini rumah sekring universal. Nah, untuk standarnya biasanya ya digunakan untuk beban-beban berat sih sebenarnya. Jadi apa aja yang beban-beban membutuhkan sekring, yang harus dikasih sekring supaya nanti kalau terjadi konsleting tidak terbakar. Nah, untuk rangkaiannya ini tergantung dari rangkaian utamanya. Umpamanya kalau yang rakit itu bengkel ya tergantung, mungkin bisa beda-beda tata letaknya. Nah gitu, jadi tergantung dari rakitan pertamanya siapa yang merakit. Nah itu dia. Nah kalau punya saya, ini yang saya gunakan sekring itu adalah beban-beban yang berat itu. Contohnya lampu dim, lampu utama, kemudian wiper, kemudian RPM,
kemudian lampu-lampu kota, lampu sen, lampu kedip-kedip nih ya, lampu tanda bahaya. Selainnya itu nanti langsung dari kunci on biasanya. Nah, di sini tuh ada nilai angka-angkanya nih, ada 35, 20, kemudian 15 ampere. Ini disesuaikan dengan kebutuhan beban yang besar. Nah, kalau yang saya tahu itu beban yang memerlukan arus besar itu yang pertama itu adalah lampu utama, lampu dim, kemudian wiper dan RPM itu yang menggunakan beban-beban berat tuh. Ya, disesuaikan dengan kapasitas dari ampernya. Di sini ada angka 35, kemudian 20, 30, 15. Nah, ini saya akan coba kasih gambaran. Nah, di sini kemarin yang bermasalah itu adalah yang ini, jalur ini. Ya, kemudian jalur ini. Ini saya jelasin satu-satu. Nah, dari mulai bawah nih. Ini untuk lampu kota ya, lampu kota ini sen seperti itu ya, lampu rem mungkin ya, tapi kayaknya satu ya. Ini untuk lampu kota, untuk speedometer juga screennya di sini. Kemudian yang atasnya itu ini lampu untuk nih yang kedip-kedip yang ini. Nah, kemudian yang atas ini lampu utama ya, lampu besar, lampu dim. Ini saya gunakan kapasitasnya 35 ampere. Kenapa saya gunakan 35 ampere? Karena memang besar bebannya. Itu bohlam satu bohlamnya punya saya itu 125. Jadi kalau dua itu 250 watt. Jadi butuh besar. Kalau ini saya kasih 15 atau 20 panas. Ini yang ini saya pindahin ke sini panas. Saya gunakan yang 35 nggak panas tapi hangat. Nah, jadi kalau terlalu panas nanti memuai, kebakar. Kemudian di sini ini ada lampu, kemudian masuk ke sini ini adalah wiper. Wiper saya kasih 30 ampere. Ya, ini lumayan besar bebannya. Kenapa saya pakainya di 30 ya? Saya kira udah cukup lah ya. Karena nggak selalu dipakai. Dipakainya hanya hujan saja. Kemudian di sini ada lampu RPM. Ini buat RPM maksud saya ya. Ini RPM. Jadi kalau RPM-nya mati, ini jalurnya. Bisa jadi jalurnya putus atau screennya putus. Yang kemudian ini adalah aki. Ini aki, tegangan aki. Nah, itu kan jalur-jalurnya. Jadi yang saya gunakan screen itu ya adalah lampu utama, kemudian lampu bahaya, kemudian di sini ada lampu kota, kemudian di sini ada wiper, kemudian di sini ada RPM, di sini ada aki. Nah, itu jalur yang saya gunakan menggunakan screen. Fungsi screen sebagai pengaman saja. Kalau kita langsung sambungin bisa nggak? Ya bisa. Hanya saja nanti pada saat ada konsleting atau sambungan langsung kabelnya kebakar. Kabelnya kebakar, putus. Yang lebih bahaya lagi itu kalau apinya gede. Jadi nanti apinya membakar semua rangkaian, terjadilah kebakaran. Itu aja, itu yang paling bahaya. Tapi kalau menggunakan screen biasanya si kabel nggak nyampe kebakar ya. Hanya screennya aja langsung putus di sini, jadi aman. Itulah fungsi dari fuse. Oke. Nah, yang kemudian saya akan kasih informasi mengenai jalur utama distribusi aki ya. Ini dari kunci kontak. Kunci kontak itu biasanya ada 4, ada 3. Kalau ada 4 biasanya ada yang ACC ya. ACC itu ya aki sebenarnya. Karena ini ada 3, jadi saya nggak pakai ACC nih. Ya, jadi cuma 3. Di sini ada kabel utama aki yang bersumber dari aki langsung yang ini. Warna hitam kuning. Ini ada tegangannya ya, walaupun kunci kontak dicopot. Karena ini utama. Kemudian jalur on. Jadi pada saat kunci di on, tegangan dari aki masuk ke sini. Nah, masuk ke sini kemudian didistribusiin ke semua rangkaian yang membutuhkan tegangan aki. Yang membutuhkan tegangan aki itu kalau punya saya itu dia jalurnya ke coil, kemudian CDI, kemudian rotak, kemudian solenoid. Nah, itu yang kabel-kabel langsung dari kunci on. Jadi kalau kunci onnya nggak aktif ya mereka tidak aktif. Tuh, itu jalurnya. Kemudian satu lagi di sini ada kabel untuk starter. Nah, jadi sistem kerjanya itu pada saat kunci sudah on, di sini sudah keluar tegangan 12 volt, kemudian dikontak
untuk menghidupkan mesin, yaitu dengan mengkontekkan dari kunci on kemudian ke switch starter yang di bendiknya itu. Nah, ini jalurnya langsung ke bendik starter. Nah, ini jalurnya. Nah, untuk yang jalur on ini nanti di sini ada kabel gede. Nanti didistribusikan ke semua di sini yang membutuhkan tegangan on. Kemudian sesudah itu, nah ini soket utama controller. Ini di sini ada satu sumber tegangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti wafer, kemudian sen, ya, kontak-kontak semua yang di controller oleh ini switch ini. Ini nanti menyambungnya ke sini. Nah, ketika di sini bermasalah seperti kebakar ataupun soketnya kendor, mungkin ada salah satu jalur koneksi di sini terputus, seperti nggak hidup sen, kemudian lampu nggak hidup, kemudian wafer nggak hidup. Nah, seperti itu karena di sini semua controller, terus klakson nggak hidup. Nah, ini jalurnya. Biasanya permasalahannya biasanya kalau goyang kemudian mati hidup lagi, biasanya di sini. Bisa kotor, bisa kendor. Nah, itu jalur-jalurnya. Nah, kemudian satu lagi ke wafer. Nah, ini ada 3. Nah, ini mesin wafernya, kemudian di sini ada soket. Di situ ada 4 soket, 4 kabel. Yang satu itu adalah tegangan aki langsung. Tegangan aki bukan langsung ya, tapi tegangan aki yang melalui kunci on. Nah, nanti di sini masuknya. Dari kunci on dia masuk ke sini, kemudian keluar di sini, keluarnya masuk ke sini. Nah, sesudah masuk ke sini baru dikoneksikan, ini ada 4 masuk ke sini. Nah, ke ini kemudian masuk ke sini controller. Di situ kan ada 3 kecepatan tuh. Yang pelan, kemudian yang sedang dan cepat, ada 3. Nah, jalurnya semuanya ada di situ. Jadi koneksi di sini. Ada 4 kabel. Jadi nanti kalau ada masalah di wafer nggak jalan, cek dulu tegangan yang dari kunci on. Ada 1 kabel di situ. Kalau punya saya nyambungnya ke sini dulu. Dari kunci on ini yang kabel hitam besar nih. Nah, ini dari kabel di sini yang on masuk ke sekring. Kemudian outnya ini ke kabel kecilnya. Nah, kabel kecil di situ ada warna. Nah, itu merah hitam masuknya ke sini. Nah, habis itu baru dikontekin keluar lagi ke sini. Nah, nanti di sini juga ada groundnya untuk menyambungkan ke beban-beban yang nanti digunakan. Nah, itu salah satunya kan. Jadi nanti kalau ada permasalahan di apapun, kita setidaknya paham dulu jalur-jalurnya mana aja. Kalau sudah paham jalurnya pasti ketemu masalahnya. Tadi saya tracking masalahnya itu sekitar 10 menit. 10 menit saya tracking jalur, ternyata ketemu benar masalahnya ada di sini. Ini di bagian ini, kotak yang sebelah sini, yang nyambungnya ke sini. Nah, jadi dia goyang. Jadi kalau ininya goyang dikit dia mati. Jadi saya cabutin dulu yang tadi bermasalah, 3 jalur tadi yang dari sini. Nah, masuknya ke sini. Saya coba cabut, kemudian soketnya saya kencengin. Jadi nanti langsung kesambung di bagian sininya, jadi kenceng. Jadi sekarang digoyang-goyang seperti ini juga tetap wafernya hidup. Jadi kemarin masalahnya di situ ternyata. Kalau sudah kebakar, ya paling mudah biasanya. Jadi tinggal lihat aja kabel yang kebakar di sana. Nah, itu nanti bisa langsung disambung langsung dan bisa dicari masalahnya kenapa terjadi kebakar. Nah, itu. Jadi cari sebabnya dulu. Karena nanti kalau nggak dicari sebabnya, sudah ketahuan kebakar, kemudian kita sambung lagi, biasanya nanti kebakar lagi. Karena ada penyebabnya kenapa terjadi bakar. Jadi penyebabnya itulah yang dicari. Seperti itu Gan, pengalaman untuk kelistrikan. Yang paling penting adalah kita gunakan ini nih, paling penting nih. Ini fungsinya untuk tracking jalur. Jadi jalurnya kemana aja. Bisa untuk tegangan, bisa untuk jalur ohm, seperti itu. Jadi ini fungsinya luar biasa ini. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa track jalur kemana-mana ya. Karena melalui alat inilah kita tahu jalurnya kemana saja. Nah, itu salah satunya Gan.
Oke kan, ini masalahnya sudah selesai, sudah berantakan gini, ya tinggal rakit saja. Nanti kabel ini saya isolasi lagi biar rapi. Oke kan, mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di pengalaman-pengalaman lainnya. Salam Zebra. Dadah.